sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, perhatikan apa yang saya katakan sebentar. Ada istilah dalam hidup kita ini yang berdasarkan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan kita aman, jauh dari Tuhan kita terancam. Dekat dengan Tuhan kita tenang, jauh dari Tuhan kita tegang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Tolong firman Tuhan ini Tuhan supaya tanamkan di hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan dan tidak pernah jauh daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama
Kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Ada dua perkembangan di sini. Dekat Allah saja, ayat 2, tetapi ayat 6 kemudian menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab dengan Tuhan, yaitu hanya pada Allah saja. Jadi pondasi hidup kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Pondasinya adalah batu karang yang teguh, batu cadas yang teguh. Jadi sebab itu hari ini mari kita tidak hanya mau dekat dengan Tuhan, tetapi juga kita menjadikan Tuhan sebagai pondasi yang kokoh dari hidup kita, dan menjadikan Tuhan menjadi batu karang yang teguh untuk kita mendirikan bangunan rohani kita, saudara sekalian. Kalau kita menggunakan kata pohon, maka kita menjadi orang yang berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang harus kita renungkan hari ini. Bagaimana caranya kita beralih dari dekat dengan Tuhan dan kemudian berada pada Tuhan, pada pondasi Tuhan. Caranya ialah kita makin hari semakin akrab. Kalau kita katakan begini, pondasinya di sini, mula-mula kita di sini, kita dekat dengan pondasi itu, tapi kita terus menerus bergeser sampai kepada bergeser secara baik, maksudnya positif, sampai kita berada pada pondasi hidup kita yang benar. Inilah pondasi yang benar, Alkitab ini. Inilah batu karang yang teguh. Inilah batu cadas yang maha kuat untuk kita berdiri sehingga kita tidak pernah goyah. Bukankah firman Tuhan mengatakan, sekalipun bumi bergoncang, itu gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Pondasi ini tidak pernah beranjak. Tidak ada yang bisa menggesernya, tidak ada yang bisa menggusurnya, saudara sekalian. Oleh karena pondasi inilah yang paling kuat bagi hidup kita. Mari kita lihat kembali ayat firman Tuhan tadi. Katanya, daripadanya lah keselamatanku. Kita selalu mulai dengan apa? Pondasi hidup kita, pondasi iman kita harus mulai dari apa? Pertobatan, kelahiran baru, dan lepas dari kutuk. Itu jalan masuk kita untuk kita mengalami kehidupan baru. Itu kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa kita kemudian sudah bertobat, terima Yesus lahir baru, dan kita sudah dilepaskan dari kutuk. Maka kita sekarang sudah berada pada Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Bagaimana menjelaskannya? Ambil sebuah cangkir, masuk ke dalam air, dalam sebuah ember, maka apa? Cangkir itu di dalam ember, di dalam air, dan air di dalam cangkir itu. Begitu juga harusnya hidup kita. Kita dipenuhi seputar kita dengan kehadiran Tuhan, tapi kita juga memiliki Tuhan dalam hidup kita, Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-6 tadi katanya, sebab daripadanya lah harapanku. Sesudah kita terima Yesus, sudah kita bertobat, terima Yesus lahir baru, lepaskan dari kutuk, maka kita seperti kata 1 Petrus 1 ayat 3. Hidup kita penuh pengharapan. Pengharapan artinya kita ditarik ke masa depan.
percaya benar bahwa ujung jalan ini pasti sampai ke puncak. Kita pasti akan sampai pada akhir perjalanan dan kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Itu janji Tuhan kepada kita. Dia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Banyak rumah di sana yang Tuhan sudah siapkan. Yesus sendiri yang menjanjikannya kepada kita. Itulah akhir hidup orang yang penuh pengharapan. Terjemahan lain dari itu 1 Petrus 1 ayat yang ketiga itu adalah apa? Living hope. Pengharapannya hidup, bukan cuma penuh tapi hidup. Kalau dia hidup, maka dia akan berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Itu membutuhkan proses. Jadi, mulai dari tanam sampai dia berakar, saudara harus apa? Menyiramnya dengan baik, menyiangi dari semua gangguan semak-semak di sekitarnya, dan memberinya pupuk supaya dia bertumbuh lebih tinggi dan nanti berbuah lebih lebat. Itu hidup kita sekarang, saudara sekalian. Mari kita lebih rajin ke gereja, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin berdoa, lebih rajin bersaksi bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi setiap orang yang mau menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, mulai menyadari dekat dengan Allah kami tenang, tapi jauh dari Allah kami tegang. Dan dekat dengan Allah kami aman, jauh daripada Tuhan kami terancam. Berkati hidup kami sekarang Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.